Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 85. Air mata menetes dengan deras. Isak tangisnya membuatnya tersadar dan terbangun dari mimpinya. Aku bermimpi, gumamnya sembari mengusap air matanya. Kenapa seperti nyata? Gumamnya resah. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Menghubungi langit, tapi dia tidak mempunyai nomor pria itu. Datang ke kafe seorang diri membuatnya takut. Dan dia hanya bisa bertukar pikiran dengan sahabatnya. Panggilan terhubung, tapi belum diangkat dia. Setelah menunggu 15 menit, akhirnya Tia menjawab panggilan itu. Aduh Zelin, ini sudah malam. Apa tidak bisa besok menghubungiku? Gerutu Tia dengan suara khas bangun tidur. Aku baru bermimpi jelek. Aku bukan ahli dalam mimpi, salah Tia. Dengar dulu kenapa? Gerutu Zelin. Baik, aku dengar. Tapi hanya 5 menit. Kalau lebih, aku tidur, sahut temannya. Zelin menceritakan datangnya langit ke rumahnya. Sampai pria itu kehujanan. Dan dipaksanya masuk. Sampai pria itu menghilang dalam hujan deras. Semuanya diceritakannya, serta mimpi yang baru dialaminya. Sudah, itu saja, tanya Tia. Iya, sudah. Lalu apa maksudnya? Aku takut kalau mimpi ini benar-benar terjadi, ujarnya. Nah kan, kamu mulai cemas. Itu tandanya kamu telah memiliki rasa untuknya. Enggak, aku tidak menyukainya. Terserah mau mengakui atau tidak. Tapi rasa khawatir kamu menunjukkan kalau kamu sedikitnya memiliki perasaan ke langit. Tapi gengsi. Jadi makan itu gengsi. Dia langsung menutup panggilan itu. Zelin mendengus kesal. Seharusnya temannya dapat membantunya. Malah hanya menceramahinya. Gerutunya kesal dan mencoba untuk tidur kembali. Berpikir positif tentang keadaan langit yang baik-baik saja. Menit tidak dapat tidur dengan tenang. Perutnya terus bernyanyi. Dia balik ke kanan dan ke kiri agar suaminya bangun dan menanyakan apa keinginannya. Tapi Kevin tidur seperti orang mati. Dia terlalu pulas sampai tidak merasakan pergerakan di tempat tidur. Karena suaminya tak kunjung bangun, akhirnya dia membangunkan suaminya. Sayang, bangun. Menik terus menggoyangkan lengan suaminya. Sampai Kevin membuka sebagian matanya. Apa? Tanyanya, tapi membelakangi istrinya. Menik langsung memukul bokong suaminya. Dan spontan Kevin berbalik. Ada apa? Tanya Kevin yang sekarang telah duduk. Aku lapar. Mendengar kata lapar, Kevin langsung mengerti ada gelagat tidak baik. Ya sudah makan, kalau tidak minum susu. Ujar Kevin dan kembali berbaring. Tapi Menik kembali menarik tangan suaminya. Aku gak mau makan di rumah dan gak mau minum susu. Aku mau makan dari uang mengojek, ujarnya. Apa maksudnya? Tanya Kevin bingung. Aku mengidam jadi tukang ojek, nanti uang dari situ aku beli makanan, jelasnya. Kevin langsung menjatuhkan tubuhnya ke kasur. Sayang, ayo, rayu Menik sembari menarik tangan suaminya. Ayo apanya? Kevin kembali duduk. Aku mau mengojek, nanti beli makanan apapun boleh, ujarnya. Gak usah aneh, mana ada penumpang tengah malam begini, yang ada hantu, gerutu Kevin. Mau hantu? Tanya Kevin. Ya gak apa-apa, yang penting anak kita gak ileran. Ganti yang lain, aku tidak mau kamu mengojek malam-malam. Bukan Menik yang kembali ke sini, tapi si Kunti yang balik, gerutunya. Oh ya sudah, aku ganti beli mie ayam. Kevin langsung menggaruk kepalanya. Gak ada malam-malam jualan mie ayam. Kalau gerobaknya ada, mau? Tanya Kevin gemas dengan mengidam istrinya yang aneh. Jadi kapan adanya? Besok. Sekarang makan saja yang ada. Jangan aneh. Ujar Kevin dan kembali tidur. Menik turun dari tempat tidur. Dia membuka tudung saji. Makanan itu tidak membuatnya selera. Melihat isi kulkas pun sama. Tidak ada yang membuatnya bernafsu. Dan ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Mengambil sedikit dan meletakkan di dalam mangkok. Membawa ke kamar. Menyalakan televisi sembari mengunyah makanan itu. Kevin mendengar suara istrinya mengunyah. Nah, itu kan ada, ujarnya dan berbalik menoleh ke istrinya. Makan kacang apa? Tanya Kevin. Menik menunjukkan isi mangkok yang dipegangnya. Apa? Beras? Kevin kaget dan langsung duduk. Kenapa kamu seperti ayam? Protes Kevin. Berisik. Menik tetap mengunyah beras itu seperti makan kacang. Kevin sampai menyengir melihat istrinya yang lancar jaya tanpa hambatan mengunyah beras itu. Apa anak kita bercita-cita jadi petani? Tanya Kevin masih memperhatikan istrinya yang makan beras.
Maksud kamu apa? Itu, beras itu, tunjuk Kevin. Kalau aku makan beras, berarti anakku mau jadi petani. Lalu kalau aku makan batu, anak kita mau jadi tukang bangunan. Kevin hanya diam. Ya aneh saja. Baru ini aku menemukan orang mengidam aneh, ujar Kevin. Bukannya dulu aku juga mengidam aneh? Iya, makanya hanya kamu yang mengidam aneh seperti ini, gerutu Kevin. Yang penting aku tidak aneh, sahut Menik sembari sendawa. Bisa kenyang makan itu? Tanya Kevin heran. Bisa, sahut Menik dan langsung berbaring. Suara ayam berkokok saling bersahutan. Penduduk bumi mulai mengawali kegiatannya. Seperti Menik bangun lebih awal dari suaminya, menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Kevin keluar dari kamar setelah makanan telah dihidangkan di meja makan. Menik menyiapkan nasi goreng untuk suami dan anaknya. Selesai makan, dia pamit berangkat kerja, mengejuk anak dan istrinya. Jangan lupa, aku mau mengojek dan mau makan mie ayam, ujar Menik mengingatkan. Jadi? Tanya Kevin kurang yakin. Jadi nanti aku pinjam motor Bima. Aku hanya minta izin ke kamu, tapi untuk mie ayam kamu yang beli, ujarnya. Gak ada mengojek, ujar Kevin tegas. Kenapa? Kamu itu hamil dan banyak risiko ketika mengendarai motor. Jadi lebih baik tidak usah menuruti permintaan anak kita yang itu. Jelas Kevin. Lalu kalau anak kita tanya, kenapa tidak mengojek? Aku jawab apa? Tanyanya. Bilang saja SIM kamu tidak ada, sahut Kevin asal. Ya sudah, nanti pulang belikan mie ayam, tapi ayamnya yang paha kiri, ujarnya. Hah? Kevin yang tengah pakai sepatu menoleh ke istrinya. Memangnya ada ayamnya yang paha kiri? Bukannya mie ayam, semua ayamnya sudah dipotong kecil-kecil? Tanyanya bingung. Gak usah protes, pokoknya aku mau mie ayam paha kiri. Kalau kanan gak boleh, apalagi sayap, ujarnya tegas. Kevin menggelengkan kepalanya dan berlalu meninggalkan rumahnya menuju rumah Ziko dan Zira. Kenapa? Gak dapat jatah? Tanya Ziko. Bukan jatah, tapi Menik mengidam aneh lagi, gerutunya. Zira yang tengah mengantarkan kopi untuk suaminya langsung duduk. Dia penasaran dengan mengidam Menik kali ini. Menik mengidam apa? Tanya Zira. Tadi malam dia kelaparan, minta mengojek, terus uang dari hasil mengojek untuk beli makanan, ceritanya. Pasangan suami istri itu tertawa bersama membayangkan nasib si Kevin. Tapi untuk mengojek, dia mau membatalkan. Tapi yang ini saya bingung. Menik minta mie ayam, tapi ayamnya paha kiri. Dan pasangan itu kembali tertawa. Itu gampang, Vin. Nanti kalau Menik tanya, kenapa ayamnya bukan paha kiri? Bilang saja, ayamnya tidak tahu mana kanan dan kiri, ujar Zira. Kalau dia nggak mau makan bagaimana? Kevin khawatir. Tidak perlu cemas, bilang saja semua ayam bukan kidal, sahut Ziko asal. Setelah selesai makan, Ziko dan Kevin berangkat ke kantor. Zelin bangun awal, sarapan dengan terburu-buru, dan itu diperhatikan mamanya. Makan pelan-pelan, ujar mamanya. Zelin menganggukkan kepalanya. Jam berapa Langit pulang semalam? Tanya mamanya. Enggak tahu, sahutnya. Kenapa enggak tahu? Tanya mamanya. Zelin menceritakan tentang kejadian tadi malam. Oh, jadi kamu sekarang mau ke kafenya, tebak mamanya. Zelin memandang mamanya dengan tatapan heran. Dia bingung mamanya bisa tahu pikirannya. Kalau ke sana bawa makanan, ujar mamanya dan berlalu. Zelin diam, tapi yang diucapkan mamanya benar. Dia meminta Pak Budi membawakan makanan untuk Langit. Setelah selesai dibungkus, Zelin langsung bergegas ke kafe Langit, menggunakan mobilnya untuk sampai ke tempat tujuan. Sesampai di depan kafe, pintu besi tertutup rapat. Apa dia kerja? Gumamnya. Duh, nomor ponselnya saja tidak tahu, gerutunya. Zelin mengetuk pintu besi itu dengan tangannya, dan tentunya tidak terdengar sampai ke lantai atas. Ketika dia berbalik, ada sebuah mobil parkir di samping mobilnya. Zelin, ada apa? Tanya Pelangi. Ini dari Mama untuk Langit, sahutnya gugup sembari memberikan makanan itu ke Pelangi. Dia langsung berlalu. Nggak masuk, Kak Langit sedang sakit, ujar Pelangi. Zelin menghentikan langkahnya. Dia baru tahu arti dari mimpinya semalam. Dia ikut masuk ke kafe itu, menaiki anak tangga menuju lantai 2, sembari memperhatikan ruangan itu. Terlihat tidak ada sentuhan tangan seorang wanita. Lantai 2 terlihat berantakan. Mereka berhenti pada satu kamar yang mana pintu dalam keadaan terbuka. Langit sedang meringkuk dengan selimut tebal yang menutupi tubuhnya. Kak, ada Zelin, ujar Pelangi. Mendengar nama Zelin disebut, Langit langsung beranjak dari tempat tidur, merapikan semuanya dan menyimpan pakaian yang berantakan di dalam lemari.
Dia tidak menyadari kalau Zelin ada di lantai 2. Dia masih berpikir kalau Zelin masih berada di luar. "Kak, itu," pelangi menunjuk ke arah Zelin. "Aduh, sejak kapan kamu di sini?" tanyanya bingung dengan suara yang bindeng. "Sejak tadi," sahut Zelin. "Kata pelangi kamu sakit?" tanyanya. "Aku sakit?" Langit menggelengkan kepalanya. "Superman tidak bisa sakit," ujarnya yang tidak mau menunjukkan ke Zelin kalau dia lemah. "Hacih!" Langit bersin, dan hal itu membuat pelangi dan Zelin tersenyum. "Superman tidak bisa sakit, tapi bisa bersin," sindir Zelin. "Aku alergi debu," sahutnya bohong. "Kakak, jangan bohong. Kakak tadi menghubungiku karena kakak sakit," ujarnya. "Ah, kakak tidak sakit. Kakak hanya mengetesmu saja." Dan lagi-lagi langit bersin. "Sudah, nggak usah bohong. Mama memintaku membawakan itu untukmu," ujar Zelin menunjukkan bungkusan yang dipegang pelangi. "Terima kasih," sahutnya dan kembali bersin. Pelangi meletakkan tangannya di dahi langit. "Kakak demam," ujarnya. "Enggak," sahutnya bohong. "Kita ke dokter ya," ajak pelangi. "Nggak perlu," sahutnya menolak. "Apa aku belikan obat penurun panas di apotek?" tanya Zelin. "Biar aku saja," sahut pelangi. Dia sengaja ingin meninggalkan Zelin dengan kakaknya. "Kamu hamil, biar aku yang pergi." Zelin berlalu menuruni anak tangga, masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin mobil dan menekan pedal gas, mencari keberadaan apotek yang paling dekat di situ. Zelin memberhentikan mobilnya di pinggir jalan, masuk ke dalam apotek. "Mbak, obat penurun panas untuk orang dewasa ada?" tanyanya ke apoteker. Seseorang langsung menoleh ketika mendengar suara itu. Bersambung.